Gue udah di mana nih? Kok gue bisa dapat kayak gini ya? Halo? Cek, lo di mana? Tenang. Kamu jangan rindu. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Ih, apaan sih, Cek? Siapa juga yang kangen sama lo? Kita udah mau syuting nih, cepetan. Gak asik loh. Makanya kalau mau asik dia cari cewek sana, jangan main Bumble mulu. Iya, ya udah gue otw kesana. Jangan lama-lama ya. Episode terakhir nih harus yang spektakuler. Iya, ini lagi jalan. Halo Tridians, balik lagi nih sama gue Muhammad Finska yang biasa dipanggil Pace sebagai orang yang gak akan pernah bosan untuk nemenin kalian belajar soal kesenian. Nah, di 3D episode sebelumnya, kita udah bahas nih salah satu keunikan dari cabang seni lukis teknik pointillis bersama Pak Andreas Kamelia sebagai narasumber kita. Sayangnya, di episode kali ini adalah episode terakhir di mana gue nemenin kalian menjelajah kesenian di program 3D. Tapi kalian tenang aja. Meskipun ini episode terakhir, gue bakal tetap semangat, bakal tetap ceria buat nemenin kalian mengulik hal-hal informatif yang kali ini ada di Tiba-Tiba Festival Kabaret. Dan juga nanti kita bakal berbincang dengan narasumber spesial kita yang juga berpartisipasi penting dalam festival ini. Kalian pasti penasaran kan? Yuk ikutin gue terus di 3D, Detik, Derajat, Dentingan. Sebagai salah satu seni pertunjukan di Indonesia, teater telah ada di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan. Melalui adanya akulturasi dari berbagai budaya, agama, hingga negara, teater Indonesia terus berkembang hingga kini menjadi teater kontemporer yang sering dijumpai. Di Indonesia, teater awalnya memiliki fungsi sebagai pertunjukan pemujaan sebelum kini menjadi salah satu seni yang banyak ditampilkan di setiap daerah seluruh negeri. Jujur kayak dari kemarin-kemarin tuh aku masih kurang tertarik sama kesenian-kesenian gitu. Jadi di first time banget tuh aku masuk SMA 6 Bandung ini, aku dikasih tahu tentang ekskul teater. Nah akhirnya aku sempat ketemu sama Terase, akhirnya aku tertarik buat kayak boleh join juga. Soalnya aku termasuk orang yang ekstrovert itu, jadi Terase bisa lah buat jadi pilihan. Beberapa teater tradisional Indonesia adalah drama gong, lenong, beragam jenis wayang, ludruk, ketoprak, ubruk, dan banyak lagi. Kini, seni pertunjukan tersebut kebanyakan hanya digelar pada acara-acara penting tertentu. Karena teater ini terdiri dari banyak orang, jadi menurut aku itu kekompakan. Dan ketika kekompakan ini sudah membuat chemistry di antara suatu anggota, itu akan indah secara natural. Selepas masa teater tradisional, dunia teater di Indonesia menginjak masa teater modern yang juga disebut sebagai transisi. Adanya pengaruh budaya dari negara lain yang memberikan sentuhan warna berbeda pada teater ini. Oke, untuk tema yang dibawain itu tentang Sandiakala Renjana atau Meaning of Life. Yang kita bawain itu Quarter Life Crisis. Nah, tema yang Terasa Kauna bawain itu tentang kayak ada anak usia sekitar 20 tahun ke atas, itu dia punya Quarter Life Crisis. Tapi Quarter Life Crisis di sini itu tentang kayak habit dia yang buruk, kayak nggak punya pekerjaan, malas cari pasangan, bermalas-malasan di rumah, kayak rumah tuh sebagai tempat ternyaman dia lah dan gak mau keluar rumah. Perkembangan teater Indonesia melewati sejarah dan perkembangan yang cukup panjang. Aneka corak dan warna teater tiap daerah juga menjadikannya sebagai keragaman yang berharga bagi kekayaan kita sebagai suatu bangsa. Nah, Tridians, kali ini aku udah bersama dengan salah satu narasumber spesial kita yang berpartisipasi penting nih di Tiba-Tiba Festival Kabaret.
Tridian pasti penasaran kan, siapa sih yang lagi ada di sebelah aku nih? Boleh Kang perkenalan dulu nih sama Tridian? Halo Tridian, perkenalkan nama saya Giri Ramadan Primadana, umur saya 28 tahun. Di Tiba-Tiba Festival Kabaret ini saya selaku juri dan juga saya menjabat sebagai Ketua Forum Kabaret Bandung. Nah, perkenalkan nama aku Pace. Aku di sini posisinya sebagai host dan juga yang nemenin Tridian untuk belajar bareng soal kesenian. Nah, kali ini kan kita lagi ada di Tiba-Tiba Festival Kabaret ini kan. Gimana sih perasaannya bisa berpartisipasi di festival ini? Jujur sangat senang ya, karena saya dipercaya menjadi juri kabaret di festival Tiba-Tiba Kabaret ini. Cuman di lain sisi itu juga menjadi beban yang berat bagi saya karena harus menilai tim-tim hebat yang mengikuti festival ini. Jadi ya sedikit deg-degan lah gitu ya untuk berkontribusi di Tiba-Tiba Festival Kabaret ini. Nah Kak, aku ini kan mungkin agak awam ya soal seni teater. Mungkin aku tahunya tuh soal drama musikal dan segala macamnya. Nah, kira-kira seni kabaret ini apa sih Kak? Dan membedakannya dengan seni teater lainnya tuh apa sih? Seni kabaret ini tuh bermula dari Prancis ya, mungkin sudah ada beberapa yang tahu. Tapi apa sih yang membedakannya gitu? Nah, yang membedakannya di sini adalah seni kabaret Bandung ini tuh merupakan satu kesenian yang utuh, bukan menandakan hanya lokasi. Jadi kabaret Bandung ini adalah kabaret yang berasal dari kota Bandung, yang berkembang di kota Bandung. Jadi mau dibawakan di kota manapun itu namanya akan tetap kabaret Bandung. Jadi mau dibawakan di Sukabumi, Sumedang, dan kota-kota lainnya itu tetap menambahkan kabaret Bandung. Nah, karakteristiknya apa sih dari kabaret Bandung ini gitu ya? Kabaret Bandung ini tuh sebuah seni pertunjukan yang menggunakan audio playback gitu. Nah, di dalamnya juga sama sih, seperti ada tarian, musik, artistik dan sebagainya. Tapi yang sangat jelas membedakannya itu bahwa seorang aktor itu tidak mengeluarkan vokal, tapi dengan diksi, karena yang tadi yang menggunakan audio playback. Nah Kak, kira-kira untuk persiapan buat ide atau konsep sebelum kita tuh gimana sih prosesnya? Nah, mungkin sebelum kita mengarah ke konsep dan sebagainya macamnya ya, yang paling penting itu dalam membuat sebuah pertunjukan itu yang pertama cerita dan juga naskah. Nah, cerita atau naskah itu bisa dapat dari mana sih? Kita bisa terinspirasi dari kejadian kita sendiri gitu, atau kejadian orang lain, atau mungkin dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi, atau bahkan kita bisa mengadaptasi dari film, novel, atau dan lain sebagainya. Nah, dari sana kita telah membuat cerita, membuat naskah, baru kita membuat konsep-konsep ide-ide yang akan mendukung dari cerita tersebut gitu, agar cerita tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada para penonton. Nah Kak, Kakak posisinya saat ini itu menjadi juri di Tiba-Tiba Festival Kabaret ini. Kira-kira target atau penghasilan pertunjukan kabaret ini apa sih Kak? Kalau target dari pertunjukan ini ya, dari kabaret itu sendiri, yang paling penting itu bagaimana pertunjukan yang mereka buat itu pesannya sampai kepada penonton. Baik pesan itu disampaikan dengan artistiknya, baik dengan dialognya, baik dengan packaging visual pertunjukannya. Yang paling penting itu adalah bagaimana si pesan ini disampaikan kepada penonton. Karena mau sebagus apapun, sebaik apapun pertunjukan itu dikemas, tapi pesannya tidak sampai kepada para penonton, maka itu kurang baik lah ya gitu. Jadi sebaik-baiknya pertunjukan itu bagaimana kisah atau hal yang ingin dibawakan dalam pertunjukan itu sampai kepada penonton. Berarti mungkin salah satunya kayak misalnya tadi aku udah beberapa nonton tuh aku sampai kebawa emosi sendiri, sampai menangis. Itu apakah salah satu penghasilan juga? Betul, berarti sang sutradara dan juga sang aktor berhasil membawakan perannya atau ceritanya dengan baik, sehingga rasa empati yang disampaikan oleh cerita tersebut sampai kepada penonton. Karena jika timingnya salah, jika tidak dibawakan dengan baik, maka empati itu, rasa itu tidak akan sampai ke penonton. Nah, kalau berbicara soal pemeran nih Kak, kira-kira telah berpenghasilan si pemeran itu sendiri itu gimana?
supaya keberhasilannya itu mulai bukan dari secara real ya mungkin, tapi keberhasilan itu bagi kuasa sendiri yang seorang aktor itu bagaimana dia dapat memerankan tokoh itu dengan baik. Goalsnya itu, karena itu tuh akan menjadi apa ya, hal yang memuaskan saat penonton itu bisa berempati dengan tokoh yang kita bawakan, dan juga keberhasilan itu saat para penonton itu setelah keluar dari panggung masih membicarakan pendidikan yang sang aktor itu bawakan. Jadi itu berarti dia berhasil untuk memberikan pesan kepada para penonton. Itu menggalami peran orang lain. Susah. Dan yang paling penting itu saat kita menjadi seorang aktor, kita bukan seperti tokoh yang diperankan itu, tapi kita harus menjadi tokoh tersebut. Makanya kenapa mungkin ada beberapa aktor-aktor yang ini seharusnya dilakukan, bahwa dia melakukan observasi, melihat secara langsung, merasakan langsung, agar dia mempunyai rasa seperti yang ingin tokoh itu bawakan. Pendalaman peran itu sangat setelah COVID-19 kemarin nih, itu ada nggak sih tetap festival kabaret itu dan dilakukan secara atau online langsung live atau mereka merekam? Selama pandemi itu kegiatan kesenian sepertinya ya hampir semua kegiatan yang berkerumun itu kan dilarang atau dibatasi gitu. Tapi alhamdulillah pada pertengahan tahun 2022 itu berhasil dilaksanakan festival kabaret lagi, itu di namanya Lokal. Nah setelah itu antusiasme dari penggiat kabaret, para penonton kabaret, penikmat kabaret itu naik kembali gitu. Terlihat dari diadakannya dari pertengahan tahun 2022 sampai akhir tahun 2023 itu ada 7 festival kabaret gitu. Dan itu pesertanya full. Tapi di awal tahun 2023 itu ada kejadian yang kurang mengenakan lah. Itu ada beberapa penyelenggara yang tidak bertanggung jawab gitu, yang akhirnya itu membuat animo masyarakat dan juga para penggiat kabaret itu turun kembali gitu, karena akhirnya muncul trust isu kepada si kabaret itu sendiri, kekecewaan betul. Nah tapi TTFK ini merupakan salah satu festival kabaret yang untuk mengobati kejadian itu gitu. Dan menurut saya ini menjadi momentum yang pas untuk mengambil kembali kepercayaan para penggiat kabaret, lalu para penikmat kabaret, agar untuk semangat lagi lah untuk membuat karya dan menikmati karya dari kabaret Bandung itu sendiri. Nah, Lydian sih pasti banyak banget yang ingin memulai seni kabaret ini, Kang. Ada nggak sih tips and trick atau pesan-pesan yang ingin disampaikan Lydian? Mungkin buat Lydian bisa mencoba dulu dari observasi, atau mungkin bisa mengikuti ekskul di sekolah atau UKM di kampus gitu, untuk memulai memasuki dunia acting gitu ya, kayak gitu sih. Lalu dari situ nanti mungkin teman-teman bisa mendalami, ikut casting mungkin, atau ikut mungkin pendidikan kelas acting juga bisa kayak gitu. Yang pasti yang ingin saya sampaikan, apalagi khususnya untuk ini ya, untuk penggiat kabaret Bandung dan juga para penikmat kabaret Bandung, jangan jadikan yang sebelumnya menjadi kekecewaan, tapi mari kita bangkit lagi, bersatu, kita berkarya bersama agar si kabaret Bandung ini dapat berkembang lagi menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Kalau gitu terima kasih banyak Kang untuk pelajarannya hari ini. Dan abis ini kita bakal langsung ke performance dari Teater Terasa 06. Kalau gitu terima kasih banyak Kang. Juga gue pakai baju Ikom Channel. Nah, Tridians, tepat tanggal 1 April tahun 2023 kemarin, Ikom Channel berulang tahun nih yang ke-10. Jadi, gue bakal ngucapin selamat ulang tahun untuk Ikom Channel. Semoga kedepannya bisa memproduksi program-program yang menarik dan juga bermanfaat bagi seluruh penonton Ikom Channel. Nah,
Tridians, usai sudah episode terakhir kali ini bersama narasumber kita. Setelah menonton beberapa pertunjukan teater di Tiba-Tiba Festival Kabaret ini, gue bisa menyimpulkan kalau masalah quarter life crisis ini tuh cukup bermasalah bagi banyak orang. Karena mereka tuh terlalu banyak melampiaskan emosi mereka ke jalan yang salah. Padahal kalau mereka lebih sabar, masalahnya bisa terhadapi dengan mudah. Kalau gitu, selesai sudah last episode Tridi kali ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi kalian dan menambah wawasan Tridians dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube Ikom Channel. Dan jangan lupa tulis ucapan ulang tahun Ikom Channel di kolom komentar di bawah. Dan juga buat kalian jangan lupa follow sosial media Ikom Channel di Instagram, TikTok, Twitter di @ikomchannel. Dan buat kalian yang kepo sama kru di balik layar Ikom Channel ada di @ikaci.tv. Kalau gitu, ini dia penampilan dari Terasa 06. Sampai berjumpa lagi 3D, Detik, Derajat, Dentingan. Sekarang di mana, Cil?